Sudah di tema 7 nih. Bertemu lagi dengan Mamoy. Silahkan buka halaman 2 sampai halaman 6. Yuk kita ke halaman 2. Di paling atas ada gambar cengkeh. Yang sebelah kiri adalah cengkeh yang belum dikeringkan. Sedangkan yang sebelah kanan adalah cengkeh yang sudah dikeringkan, sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Mari kita isi satu persatu. Mulai dari nomor 1 ya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Nah, di sini ada kata-kata baru nih. Memonopoli. Kata dasarnya adalah monopoli. Monopoli adalah istilah dalam perdagangan. Monopoli artinya suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual. Jadi, hanya ada satu penjual dan ia saja yang berhak menentukan harga. Bisa adik-adik bayangkan, misalnya pergi ke supermarket untuk beli mie instan. Kan banyak mereknya, artinya pabriknya ada banyak, atau bisa dibilang penjualnya ada banyak. Dari sebanyak itu, adik-adik bisa memilih rasa apa saja yang akan dipilih dan harga berapa yang akan dibeli. Harga merupakan salah satu pertimbangan yang utama. Semua orang inginnya membeli barang dengan harga yang murah. Oleh karena itu, para penjual berusaha menawarkan dagangannya dengan harga yang kira-kira akan dibeli oleh masyarakat. Sehingga untuk satu jenis barang yang sama, para penjual akan menetapkan harga yang tidak akan jauh berbeda. Contohnya, mie instan ini harga yang paling murahnya mungkin sekitar Rp2.000. Termahal mungkin hanya sekitar Rp5.000 saja. Coba adik-adik bayangkan kalau yang termurah Rp2.000, kemudian ada mie instan lain yang harganya Rp100.000. Tentu yang harganya Rp100.000 itu tidak akan ada yang beli ya. Nah, dalam monopoli, pabrik yang menjual mie instan ini hanya satu-satunya di dunia. Mereka tahu bahwa masyarakat sangat menyukai mie instan, sehingga mereka menjual mie instan dengan sangat mahal, misalnya Rp1.000.000. Karena tidak ada lagi mie instan dengan merek lainnya, hanya itu satu-satunya, jadi walaupun harganya mahal, pasti akan dibeli. Dengan begitu, penjual mie instan bisa untung berkali-kali lipat. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Eropa seperti yang ditanyakan di nomor 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Jawabannya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita lanjutkan ke nomor 2. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Jawabannya adalah sangat tinggi, karena rempah-rempah banyak digunakan oleh bangsa Eropa. Tapi mereka tidak bisa menghasilkan sendiri, sehingga mereka harus membelinya dari negara-negara lain. Perjalanan yang sangat jauh dan proses pengirimannya yang harus melewati beberapa perantara menyebabkan harga rempah-rempah meningkat. Karena harganya yang mahal, maka hanya orang-orang kaya saja yang bisa membeli rempah-rempah. Hal ini membuat rempah-rempah menjadi simbol prestise orang kaya, sehingga harganya pun menjadi lebih tinggi berkali-kali lipat. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Apa hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Jawabannya adalah keserakahan bangsa Eropa yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar lagi membuat mereka mendatangi negara penghasil rempah-rempah secara langsung. Indonesia adalah salah satu negara penghasil rempah-rempah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah lagi, kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Bangsa Eropa memaksa bangsa pribumi menanam rempah-rempah dan bekerja tanpa dibayar. Setelah itu, mereka memonopoli penjualannya sehingga mendapatkan harga jual yang sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 3 ada fungsi dari cengkeh yang merupakan salah satu dari rempah-rempah. Adik-adik bisa baca sendiri ya, sudah ditandai yang di dalam kotak biru ini.
Kemudian di halaman 4 kita ada ayo membaca peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, di sini disebutkan kapan mereka mulai datang ke Indonesia, kemudian faktor-faktor pendorong penjelajah samudra antara lain ada 4 seperti di bawah ini. Yang pertama adalah gold atau mencari kekayaan. Yang kedua adalah gospel atau keinginan menyebarkan agama. Dan yang ketiga adalah mencari kejayaan atau disebut juga dengan glory. Artinya mereka mencari wilayah-wilayah lain yang dapat dikuasai sehingga wilayah kekuasaan mereka semakin lebar, semakin banyak. Dan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini disebutkan ada 3, yaitu yang pertama adalah berkembangnya teknik pembuatan kapal yang semakin canggih. Kemudian yang keduanya adalah ditemukannya mesiu untuk persenjataan, dan yang ketiga adalah ditemukannya kompas yang digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, di sini ada ayo berlatih. Ayo berlatih ini merupakan tugas untuk membuat peta konsep dari bacaan yang di atas. Jadi yang bacaan di atas itu bisa disingkat ke dalam bagan di bawah ini. Kedatangan bangsa Barat kita isi ya dari 1 sampai 6. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat adalah bangsa Eropa. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Karena bangsa Barat ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nomor 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Akhir abad ke-15. Nomor 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka tahun 1511. Sedangkan Spanyol mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Disusul dengan Belanda mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nomor 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Karena tujuannya untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama, dan mencari kejayaan. Nomor 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Tentu saja menderita ya, karena hasil bumi mereka dirampas, mereka dipekerjakan secara paksa tanpa dibayar. Lalu kemerdekaan mereka juga diambil, tidak bisa melakukan apa-apa secara bebas. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa.